Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu seorang teman meminta saya untuk mengomentari tiga tokoh. Tiga tokoh itu adalah Bapak Prabowo Subianto, Bapak Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Saya bilang waktu itu memang ya semua warga negara berhak untuk mengulas ketiga tokoh ini. Tapi saya tidak tahu apakah saya ini punya kapasitas dan kelayakan untuk mengulasnya. Terlebih ketiga tokoh ini sebagaimana diketahui oleh publik ya, adalah tokoh yang beberapa waktu belakangan ini sudah mulai mengkerucut bakal menjadi calon presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2024 nanti. Tetapi ya nggak masalah ya, kita coba untuk mengulas dan mengomentari ketiga tokoh ini. Kita mulai dari Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto ini adalah sosok yang tidak punya interaksi sosial sama sekali dengan saya. Saya tidak pernah dekat, saya tidak pernah akrab, bahkan berbicara dengan beliau juga tidak pernah. Saya hanya mengenali beliau dari layar kaca televisi, dari koran, dan persaksian-persaksian orang-orang yang pernah dekat dengan beliau. Dari beberapa sumber itu saya lihat track recordnya, agaknya Bapak Prabowo Subianto ini adalah tokoh yang patriotik, kemudian juga eh, heroik dan nasionalis. Boleh jadi juga ini disebabkan karena latar belakangnya yang militer, sehingga tampilan yang dominan dari dirinya adalah sikap patriotik itu, patriotik, heroik, dan nasionalis. Tetapi bukan berarti karena beliau militer lalu beliau tidak demokratis ya. Orang sering bilang kalau orang-orang yang berlatar belakang militer itu cenderung otoritarian. Ini tidak juga ya. Saya melihat beberapa kejadian, termasuk kejadian yang paling besar itu adalah ketika beliau sebagai rivalitas yang kalah dari Bapak Joko Widodo ternyata mau berkenan menjadi bagian dari unsur kabinet Joko Widodo. Itu menunjukkan keluasan hatinya dalam berdemokrasi itu sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa seperti itu. Beliau adalah sosok yang mau menerima dan berteman dengan siapa saja, baik itu lawan maupun kawan. Jadi ya dia bisa menerima itu semua. Itu sikap yang demokratis sekali menurut saya ya. Kemudian juga relasi internasionalnya juga bagus ya. Relasi internasionalnya bagus. Sosok yang kedua adalah Anies Baswedan. Saya pikir sosok ini tidak asing lagi ya bagi saya. Terlebih beliau ini berlatar belakang akademisi sama seperti saya. Selayaknya akademisi, beliau ini tentu sosok yang smart, pinter, cerdas, kemudian juga retorikanya bagus, berkomunikasinya bagus, ya, pilihan-pilihan diksinya dalam berkomunikasi itu lebih berorientasi pada kenyamanan, ketentraman, dan keamanan orang lain ya. Tidak menyulut konflik dan pertikaian. Nah, jadi beliau itu berarti juga termasuk sosok yang bisa terbilang santun. Kemudian integritasnya juga teruji ya. Kenapa saya sebut teruji? Karena sejauh ini masih belum ada kasus yang menyandung beliau ya. Itu menunjukkan beliau masih bisa terbilang sebagai sosok yang berintegritas ya. Kemudian beliau juga termasuk tokoh yang demokratis ya, sosok pemimpin yang demokratis, karena terbukti ketika beliau memimpin Paramadina dan menjadi gubernur di DKI Jakarta juga sangat akomodatif terhadap berbagai aspirasi publik ya. Beliau tidak otoriter, tidak dalam memutuskan sesuatu, dalam mengambil kebijakan ya, tapi beliau juga mendengar aspirasi-aspirasi publik ya.
Kemudian juga beliau mampu menunjukkan garis harmonis antara demokrasi dan Islam itu, ya. Demokrasi dan Islam. Itu sosok Anies Baswedan ya. Sedangkan yang ketiga adalah sosok Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini adalah sosok yang populis ya, merakyat. Hampir bisa kita sebut sebagai the next Jokowi ya, sosoknya ya. Beliau merakyat, kemudian humanismenya sangat tinggi ya, rasa kemanusiaannya, kemudian juga gampang akrab dengan orang ya, sikap familiarnya sangat sangat luar biasa ya, gampang akrab dengan orang. Selain itu juga beliau ini termasuk orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain ya. Retorikanya bagus karena beliau juga sebelumnya pernah duduk di DPR ya. Selayaknya anggota parlemen yang kerja-kerjanya adalah kerja-kerja parle, berbicara, maka tentu wajar kalau Bapak Ganjar Pranowo ini bagus retorikanya dalam berkomunikasi ya. Selain itu beliau ini juga terbilang tokoh yang demokratis, bahkan juga sama seperti Pak Anies Baswedan yang mampu menyandingkan antara demokrasi dan Islam itu dalam framing kepemimpinannya ya. Saya lihat itu ya dari Bapak Ganjar Pranowo. Jadi dari tiga tokoh itu yang bisa saya komentari, saya ulas. Tentu ini semua adalah energi positif. Kalau ditanya kenapa, apa hal-hal negatif tentang mereka, saya tidak akan sampaikan di sini ya. Bukan karena ini momentum bulan Ramadan, tetapi menurut saya lebih baik kita alirkan energi positif kepada ketiga tokoh ini, supaya siapapun di antara ketiga tokoh ini yang nanti menjadi Presiden Republik Indonesia, maka insya Allah ianya akan mampu mengangkat harkat martabat bangsa ini di mata dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.